Halo sahabat Mandala, balik lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi, masih di studio Mandala Kreatif kita, masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik ya. Kita kembali lagi nih sahabat Mandala, seperti janji saya sebelumnya bakalan unboxing satu persatu Mandala entrepreneur kita, kelas-kelas kita bersama tentunya narasumber-narasumber atau pelatih sekaligus siswanya ya. Dan hari ini kita dapat giliran untuk wajah plastik kelas ya. Tepuk tangan dulu. Hari ini Made Oplas sudah bersama dua anak buah saya ini ya, karena wajah plastik kelas itu saya sendiri langsung yang ngajarin ya. Jadi bersama Widya Lestari dan Risma. Selamat pagi. Gimana? Sehat? Sehat. Nah, berarti sudah terus mengumpulkan sampah di rumah ini ya? Sudah. Iya, ini salah satu perwakilan dari wajah plastik kelas ya, member wajah plastik kelas. Dan hari ini kita akan bahas apa itu wajah plastik, bagaimana kegiatan aktivitas di wajah plastik kelas bersama tentunya anak-anak wajah plastik kelas ya. Ini Widya dari tim apa ini? Saya dari tim Delta. Tim Delta. Kalau Risma? Saya dari tim Juliet. Nah, jadi kita buat tim-tim ya, karena bukan tim-tim timur-timur ya. Jadi di wajah plastik kelas karena peminatnya banyak nih ya. Kemarin berapa Widya? 60 lebih ya. Jadi Astungkare peminatnya banyak karena memang Made Oplas menjadikan Semandala ini sebagai pusat pengembangan wajah plastik, dan Astungkare banyak peminatnya ya, sampai kita punya tim berapa berarti sampai tim M sampai banyak pokoknya ya. Jadi kita bentuk tim-tim yang isinya 1 sampai 5 orang ya, karena setelah kita berikan materi pelatihan wajah plastik, mereka sudah pintar, kita jadikan tim profesional yang siap menggarap orderan-orderan dari berbagai penjuru ya. Jadinya mereka secara bergilir kita berikan job itu ya. Terus pembinanya sendiri, saya sendiri sebenarnya. Made Oplas datang ke SMA 2, masih ingat itu Risma ya? 2021 saya datang ke sini. Kemudian ya Astungkare saya mangkat di sini per 2021 kerja. Kebetulan waktu itu saya ikut latsar, latihan dasar PNS, dan harus mengadakan kegiatan di sekolahnya masing-masing. Nah, karena saya punya keahlian di bidang wajah plastik, saya angkat aktualisasi saya dengan judul pengembangan kreativitas dan inovasi siswa dalam pengelolaan sampah anorganik melalui wajah plastik ini sendiri. Risma, kamu ikut kemarin waktu pertama sekali? Nah, ini yang pertama sekali. Widya belum kayaknya ya? Belum ya, karena kelas 1 belum kayaknya? Belum. Kamu kelas berapa kemarin waktu 2021? Kelas 11. Oh, kelas 11. Berarti kamu udah ada tapi belum diajak ya. Jadi di sana saya ajak anak-anak OSIS, masih ingat itu Ayu Krisna dan kawan-kawan, termasuk Risma berarti ya. Ajarin sosialisasi apa itu sampah, kemudian pengelolaan gampang. Selanjutnya saya ajarin desain grafis, desain wajah plastik, dan juga tentunya ilmu wajah plastiknya. Jadi memang wajah plastik sendiri ya, kalian belum tahu nih sejarahnya ya. Sekalian saya kasih tahu sejarah wajah plastik ya. Termasuk sahabat Semandala ini yang belum tahu apa itu wajah plastik, sejarahnya sini Made Oplas jelasin ya. Wajah plastik itu saya kembangkan sejak tahun 2018. Ya, waktu itu bulan Juli saya masih ingat sekali. Wah, bulan depan kemerdekaan nih, ada HUT kemerdekaan RI. Kebetulan basic saya memang tukang desain. Jadi ilmu saya desain grafis, sudah biasa mendesain di komputer, sudah biasa melihat warna-warni desain di komputer. Nah, saya diajak sama teman saya untuk bergerak di bidang lingkungan. Ya, waktu itu saya ikut mendirikan komunitas Sahabat Bumi Bali bersama teman saya Praja Mahardika dan Bakti Pratama. Saya diajak sama Praja untuk melihat kondisi sampah dan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, ternyata warna-warni yang ada di sampah plastik itu sama persis dengan warna-warni yang saya desain di komputer. Langsung saya berpikiran, wah
gimana ya kira-kira kalau yang saya desain ini kemudian warnanya kita ganti dengan warna plastik. Wah, ini 2 bulan Agustus ya buat wajah pertama itu adalah wajahnya Soekarno ya. Jadi hasilnya jelek sekali sahabat Semandala ya. Jadi memang nggak mungkin dong buat pertama langsung bagus ya. Karya pertama Made of Plus juga hancur ya. Masih saya simpan, saya bingkai dengan bagus bahwa ini loh karya wajah plastik pertama. Biasanya para kolektor ini nyari-nyari karya pertama seorang seniman ya. Nah, ini saya sudah bingkaikan dan memang hasilnya berantakan sekali karena belum tahu rumusnya. Seperti yang sekarang kan udah ada rumus ininya harus gimana ya. Nah, jadinya saya terus bulan Agustus belum berani saya memperlihatkan ke publik. Nah, terus saya cari rumusnya, formulanya sampai Desember 2018 akhirnya wajah plastik versi pertama yang bagus muncul ya. Sehingga wah ini mumpung belum ada di Indonesia yang mendaftarkan hak ciptanya, saya daftarkan hak ciptanya. Jadi sahabat Semandala kalau punya karya original belum ada di Indonesia harus didaftarkan nih. Widya sama Risma daftarin ya. Biar nanti ya kayak Made of Plus terkenal sehingga aman ya, tidak ada yang mengakui. 2019 mulai saya gaungkan wajah plastik ya. Sekaligus ngasih tahu ini wajah plastik karya saya dan saya sudah daftarkan hak ciptanya. Seperti itu. Dan terus respon masyarakat luar biasa sekali ya. Jadi banyak orderan kemarin, banyak undangan juga 2019 kan itu sebelum Covid itu. Saya belum kesini ya, kalian mungkin belum tahu ada karya seperti itu ya. Benar nggak? Sebelum saya datang kalian tahu karya seperti ini nggak? Belum ya. Jadi memang belum ada diundang. Saya dulu masih bekerja sebagai dosen di Unhi Denpasar ya, belum angkat ya. Terus diundang ke sana kemari, ikut lomba, menang terus ya. Karena wajah plastik yang kita ini, nah ini contohnya sudah saya ada. Nah, jadi wajah plastik ini memang punya nilai keren tersendiri. Keren nggak ini? Keren. Ya, sebelum kamu tahu ini dan tahu ini, nyangka nggak sampah plastik bisa jadi ini? Enggak. Nggak nyangka kan? Jadi sahabat Semandala juga yang belum pernah lihat ini, nah ini ada karya seperti ini. Nah, nyangka nggak seperti ini? Pasti nggak nyangka. Dan ini bisa ya, ada rumusnya, bisa cara buatnya ada ya. Jadi oleh karena itu ikut lomba menang, Win. Saya menang. Pokoknya kalau wajah plastik ikut lomba pasti menang. Kalau nggak jadi 1, 2, 3. Kemudian pameran diundang kemana-mana, ke hotel-hotel. Ya saya masih ingat itu benar-benar boom gitu 2019 ya. Jadi kita tergantung rezeki sih sahabat Semandala. Kalau kalian rezekinya pas hari itu, saat itu pasti jadi ya. Seperti jam ya, kalian kalau sudah ada waktunya jam 12 pasti ya. Kebetulan Made of Plus 2018 akhir itu menciptakan 2009 langsung booming ya. Jadi ya tergantung rezeki. Seperti Fajar Sad Boy, Alif Cemek itu ya, dia kan udah dari dulu baru boomingnya ya. Oke, jadi itu sejarahnya ya. Sehingga saya mangkat di sini, wah langsung saya kasih usulan kepada kepala sekolah pada saat itu Pak Gede Suarjaya. Pak De, saya mau membuat kegiatan ini, boleh nggak? Wah itu Pak Gede Suarjaya mendukung sekali. Boleh, silakan. Nah, kemudian saya kenalkan ke siswa. Nah, Pak Beni datang tahun 2022. Didukung lagi ya. Nah, sebelumnya Pak Sukrade juga ya, masih ingat kemana ada lomba antar kelas membuat presiden kayaknya. Presiden didukung juga oleh Pak Sukrade. Kemudian Pak Beni datang langsung disambut baik juga. Pak Agus buatin wajah plastik kelas. Nah, jadinya per 2022 ya. Ya, per semester lalu kita resmi membuat wajah plastik kelas ya. Jadi kalian, saya tanya Risma dulu, dari awal itu gimana kesannya diajak kegiatan ikut wajah plastik? Ya bagus, menarik. Saya kira itu sulit, tapi kalau udah dipahami jadi mudah. Mudah ya. Berarti tertarik pertama dia? Dulunya sih kurang tertarik, ya. tapi lihat-lihat gini. Hasilnya. Kok bisa kayak gitu? Ya, gitu baru penasaran baru
Ikut ya. Kalau Widya sebelum tahu ini dan mau gabung, apa alasannya bergabung? Sama kayak Kak Ayu Risma, awalnya melihat Hasilnya bagus, terus tertarik ikut. soalnya biar menambah wawasan. Betul ya. Jadi anak-anak generasi muda harus daya atau penasarannya harus tinggi ya. Ya apa itu? Cari tahu, langsung belajar ya. Jadi memang benar sahabat Semandala. Jadi awalnya saya sengaja memang memperlihatkan hasilnya dulu. Masih ingat Semandala Entrepreneur Session 1 ya? Masih ingat nggak saya pajang di lapangan basket, memperkenalkan wajah plastik ke seluruh warga sekolah sebelum ada Ekstra itu ya? Sebelum ada Ekstra saya kenalkan, karena kita di Semandala punya event tahunan namanya Semandala Entrepreneur Session, yaitu kegiatan yang menghadirkan sosok wirausahawan yang punya produk kreatif kepada siswa, sehingga siswa termotivasi untuk menjadi wirausaha muda ya. Dan kita sudah SES ketiga kemarin ya. Sudah Semandala Entrepreneur ketiga kemarin. Dan responnya bagus sahabat Semandala ya. Setelah dibuka Ekstra Wajah Plastik, ada 60 lebih member yang mau bergabung. Jadinya salah satunya adalah Widya dan Risma ya. Jadi di Wajah Plastik Class, jadi saya kurikulumnya adalah yang pertama saya harus ajarin mereka, edukasi mereka apa itu sampah. Sampah, ada sampah plastik, sampah organik, saya ajari gitu dulu sahabat Semandala. Jadi Wajah Plastik Class ini tidak hanya kegiatannya adalah membuat karya wajah plastik. Jadi bagaimana siswa-siswa itu secara sadar dan terbiasa menyelamatkan sampah plastik. Jadi goalnya sebenarnya seperti itu ya, bukan jualan dan juga membuat karya sebenarnya. Goal saya adalah bagaimana anak-anak ini secara terbiasa memilah sampah plastiknya dan dijadikan sebuah barang kreatif gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang gimana perubahannya sebelum dapat Ekstra Wajah Plastik, sampah plastik dibuang itu ya. Sekarang gimana? Sekarang kan udah dikumpulin. Ya, berarti di rumah punya banyak sampah plastik berarti ya? Punya. Ya, itu tujuan saya sebenarnya. Karena saya wajibkan juga anak-anak Wajah Plastik Class. Mulai sekarang kalian nggak boleh buang sampah-sampah plastik, karena ini akan dibuatkan wajah plastik. Nah, kita di sekolah juga buatkan sistem sampah plastik yang dihasilkan oleh kelas, siswa, kantin, sekolah itu dikumpulkan di Wajah Plastik Kelas ya. Oke, jadi pertama itu kita kasih edukasi, baru kita ajarin bagaimana membuat wajah plastik ya. Jadi di awal-awal kalian belajar wajah plastik gimana? Sulit. Kalau Risma sekarangnya sulit gimana? Sulit. Kan dulunya kan nggak tahu caranya, trik-triknya itu kan nggak tahu. Tapi sekarang kan udah sering diginiin kan. Karena sudah sering jadinya terbiasa ya. Terbiasa. Kalau Widya awalnya sulit nggak? Sulit banget Pak, dulu belum ngerti. Baru langsung ikut lomba. Ya, jadi memang untuk yang pertama kali membuat tuh biasanya sulit, apalagi motong yang kecil-kecil dan nggak tahu, lupa ilmunya ya. Karena gitu dah sahabat Semandala. Saya sering diundang juga di sekolah-sekolah. Saya buat workshop bagaimana satu hari itu mereka bisa wajah plastik. Jadi 3 sampai 4 jam. Jadi biasanya ilmu yang saya berikan, rumus kan ada rumusnya ya, wajah plastik ini harus ini harus ini. Karena baru sekali dia dengar, pas prakteknya kadang lupa, jadinya hasilnya tidak bagus ya. Jadi pertama awalnya gitu juga ya. Apalagi motongnya kecil-kecil ya. Ini jadi di bagian mata, kemudian garis-garis itu harus memang bermain detail ya sahabat Semandala. Wajah plastik ini memang sebuah solusi. Ya, karena kan Pak Gubernur kita, Pak Koster, membuat aturan Pergub 2 sekaligus sahabat Semandala ya. Jadi kita harus apresiasi Pak Koster, sangat concern mengurusi sampah ya. Jadi Pergub 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai
dan juga Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sehingga kita diwajibkan kengkeng carane sampah itu biar peragat di tempat ya. Kemudian sampah plastik kalau bisa jangan muncul. Kalaupun muncul kita harus bisa menyelamatkannya. Nah, wajah plastik Made Oplas hadir untuk mengenalkan solusi ya, terutama kepada generasi muda dan anak-anak di sini ya. Nah, untuk Widya nih, Widya, kamu sudah berapa kali membuat wajah plastik? Ya kira-kira 3 bulan lebih, Pak. 30 kali membuat ya. Bersama tim. Bersama tim ya. Kalau Risma berapa kali sudah membuat? Saya sama sih, sekitar 30-an. 30 ya. Karena memang ya, jadi sahabat Semandala, wajah plastik kelas itu menggarap orderan-orderan yang masuk. Jadi kita sebelumnya kita ajarin membuat wajah plastik, kita ajakkan lomba dulu. Jadi saya punya tim sampai tim Mike ya, kalau nggak salah pokoknya 60-an itu jadi 55 itu saya pastikan mereka harus bisa dan profesional. Karena kita akan menjual wajah plastik ya. Jadi Made Oplas di House of Creativity memang menjual wajah plastik, dan saya relakan di sekolah kita juga menjual wajah plastik. Jadi sehingga yang garap itu adalah siswa-siswa ya. Dan secara bergilir kita kasih job, kalau tidak bisa kita lanjut ke tim selanjutnya, dan beberapa garapan yang serius kita kasih tim yang senior ya. Jadi di wajah plastik kelas saya juga bedakan tim-tim tersebut, karena tim yang hasilnya bagus kita persiapkan untuk orderan yang memang eksklusif, seperti kemarin wajahnya Bu Megawati dan lain sebagainya, kita harus kasih ke tim yang bagus ya. Nah, untuk Risma nih, tim apa namanya tadi? Tim Juliet. Nah, tim Juliet berapa orang? 3. 3 sama siapa aja tuh? Sama Sarini sama Resa. Resa ya. Kalau Widya berapa orang? Tim Delta ada 4 orang. 4 orang, siapa saja? Tata, Melisa, Tia, dan saya. Wah ya, jadi kalau dalam tim Delta dan Juliet, pembagian tugasnya seperti apa? Kalau Risma tim Juliet? Kalau saya itu dalam membuat wajah plastik. Kalau saya di bagian wajah, kalau Resa itu di bagian gitu kepala gitu. Kalau Sarini bagian ngelim. Ngelim ya. Kalau di tim Delta? Kalau saya di tim saya, Melisa sebagai tukang tempel, ya. Saya memotong-motong mal, Tata memotong plastik, Tia mengambil sampah. Iya, jadi sahabat Semandala ya. Jadi kita memang di tim-tim itu kita kasih rule-nya. Jadi satu tim membuat wajah plastik biar cepat, gimana caranya bagi tugas ya. Memang wajah plastik itu harus dibagi tugasnya. Yang pertama harus ada tukang tempel ya. Jadi tukang tempel ini pilih orang yang rapi ya, karena kan kalau ini bagian di luar-luar ini biasanya sahabat Semandala itu kita harus bersih ya, karena kita menjual dengan harga yang mahal juga. Nggak lucu dong kalau ini bagian luarnya ini kotor ya. Kemudian yang kedua ada yang motong mal juga. Jadi awal kita buat potong malnya, ada tukang cari plastiknya dan ada tukang potong plastiknya ya. Jadi seperti itu. Dan dalam wajah plastik kelas yang gabung dengan Semandala Entrepreneur itu, Pak Benny, Kepsek kita memberikan rambu-rambu. Ada administrasi keuangan yang harus diisi ya. Dan memang di wajah plastik kelas itu kita juga adakan sistem penggajian upah, karena kita mengajak siswa belajar berjualan, membuat karya dan berwirausaha ya. Jadi di Semandala kita jualnya 300.000 adik-adik ya. Jadi kalau di Made Oplas di wajah plastik pusat itu 500.000. Nah, jadi saya relakan di sekolah harganya 300.000. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada, kalau mau kasih hadiah ke istrinya, ke suaminya, ke ibunya, ke pacarnya, nah ini recommended nih, kita kasih lukisan operasi plastik ya. Kalau di sekolah Semandala beli 300.000 ya. Jadi kalau di sekolah 300.000 ini ada pembagiannya sahabat Semandala ya. Jadi memang kita memberikan royalti hadiah kepada siswa
dan mengajarkan dia untuk mandiri, mencari uang sendiri ya. Jadi kita 300.000 bagi 6 sebenarnya ya. Yang pertama adalah modal ya. Jadi modalnya beli bingkai, nyetak, beli lem, nah, itu 50.000. Kemudian 50.000 kedua adalah ongkos tempel anak-anak. Nah, jadi ketika sudah cetak, digarap, nah, jadi satu tim kasih satu wajah, itu ongkosnya adalah Rp50.000. Kemudian 50.000 ketiga itu adalah ongkos desain. Jadi kalau anak-anak bisa desain, nah ini kan semester kali ini, nanti semester 2 ini saya ajarin mereka desain. Kalau ada yang pintar desain, nah kalau ada job, dia dapat ongkos desain 50.000 ya. Kemudian 50.000 yang keempat adalah ongkos reseller. Kita ada sistem resellernya juga ya. Jadi kalau si Widya, si Risma dapat pelanggan, dia dapat harganya bukan 300 tapi 250 ya. Jadi dapat tambahan 50 untuk upah reseller. Jadi buat kalian semua ya, sahabat Semandala, anak-anak Semandala maupun orang, kalau mau nyari pelanggan boleh ya. Jadi ya orang ngoyong-ngoyong manfis boleh masih ya. Jadi kalian cuma nyari pelanggan, tanya omnya, tanya siapapun, kalau mau beli kasih tahu tim kita, Pak, om saya mau beli. Nah, kemudian digarap sama anak tim-tim, kemudian dapat 50.000, tapi harus abang ya. Jadi harus dibawakan ya, kayak kemarin si Kauyade, si Ika sama Kauyade, omnya beli, ya dia dapat 50 tanpa mengerjakan. Ya itu harga reseller besar sekali loh ya. Ini Widya sama Risma saya tantang juga nanti. Kalau ada yang beli, ya, dapat lagi 50.000. Ya, kemudian 50.000 kelima adalah royalti untuk Madeoplas ya. Ini Madeoplas kan punya karyanya, yang nggak mungkin saya nggak dapat ya. Jadi itu bentuk penghargaan, penghormatan kepada pencipta ya. Jadi karena wajah plastik ini saya yang nyiptain, ya saya dapat ya. Bukan hanya dapat tiba-tiba 50.000, saya harus cek kualitasnya ya. Jadi quality control sekaligus royalti dapat 50.000 ya. Jadi biasanya kalau mereka setelah selesai, saya cek, kalau kurang saya suruh perbaiki lagi. Pernah nggak kalian disuruh perbaiki? Ya ini Widya sama ini kayaknya kemarin pernah ya. Pernah. Nah, karena memang setiap kali karya itu bisa saja bagus, bisa saja ada yang kurang, sehingga terjaga kualitasnya ya. Kemudian 50.000 yang terakhir adalah untung sekolah ya. Jadi kita bagi pembagiannya adil nggak? Adil. Nah, iya, jadi kayak si Widya berapa kali kurang lebih membuatnya? 30 lebih. Hitung saja daya kemarin saya ngasih uang berapa itu yang terakhir yang banyak itu? 200 dapat. Si Risma 20 kali juga hitung ya. Jadi kalau timnya dia dapat giliran, kemudian yang bisa mengerjakan cuma sendiri, ya kedidinnya nyumbang PPS-nya gitu ya. Jadi kita sahabat Semandala, saya berusaha adil. Jadi tim Alpha, Beta, Charlie itu kita gilir, walaupun satu orang yang bisa tetap saya kasih jobnya ya. Jadi tim tersebut biarlah. Kalau memang semuanya nggak bisa, lanjut ke tim selanjutnya ya. Nah, jadi di wajah plastik kelas ini andalan saya ini Widya sama Risma ya. Untuk Risma nih, kalau selama kamu membuat itu, gambar apa yang paling sulit dibuat? Coba ingat-ingat. Gambarnya siapa itu? Pokoknya yang wajahnya miring gitu susah banget, Pak. Oh, ada si Nadiem Makarim pernah. Iya. Kenapa susah? Yang bagian di miringnya itu kecil-kecil banget malnya, Pak. Iya. Berarti memang kalau ada malnya kecil-kecil memang sulit ya. Kalau Widya selama membuat yang paling sulit gambar apa kemarin? Legong. Oh iya. Bukan legong itu ya. Yang kecil itu ada lagi judulnya ya. Nah, itu memang kecil-kecil berarti ya. Sulit. Itu paling sulit. Sulit ya. Ya, Pak. Oh, ya, jadi memang wajah plastik itu adalah bermain detail. Jadi ini kecil-kecil ini ya sahabat Semandala, kalau bisa dilihat. Jadi ini semua ini ditutupi plastik ya. Jadi termasuk bagian kecil ini. Jadi kena, it's why wajah plastik itu mahal ya. Jadi ini kalau sudah jadi wajah plastik bukan sampah lagi namanya.
sahabat Semandala ya. Oke, selanjutnya saya tanya lagi nih, sulit nggak nyari sampahnya atau nyari warna-warnanya atau gimana? Lumayan sulit, Pak. Ya, kalau Widya? Lumayan sulit nyari yang warna merah muda. Merah muda sulit ya? Iya, Pak. Kalau Risma? Sama juga Sama merah juga. muda. Ya, memang. Pipinya itu. Ya, memang kita harus, saya mewajibkan tim-tim desain itu harus sama warnanya ya, karena memang kita mencari plastiknya mungkin tidak ketemu ya. Biasanya kalau warna merah muda yang apa, plastik apa itu? Daya. Daya Di bisa. belakangnya. Kemudian Mie gelas. mie gelas juga ya. Ya, jadi wajah plastik itu memang ada beberapa disiplin ilmu yang kita harus pelajari. Nanti saya akan ajarin anak-anak ini di semester 2 ini adalah belajar desain. Jadi desain wajah plastik itu disiplin ilmunya banyak sekali sahabat Semandala. Buat kalian yang mau belajar juga boleh tonton di YouTube saya. Yang pertama kita harus bisa mengoperasikan komputer ya. Yani sing taen ngisang komputer sing ya. Yang kedua, aplikasi yang kita buat pakai adalah Photoshop boleh, Corel Draw boleh. Jadi otomatis harus bisa menggunakan itu juga. Nanti saya ajarin mereka dasar Photoshop atau Corel Draw. Yang ketiga, mereka harus tahu gradasi warna. Nah, seperti di bagian pipi itu adalah konsep gradasi. Putih, kemudian kuning muda, kuning keras, orange muda. Nah, itu jadi gradasi ya. Jadi harus tahu apa itu gradasi warna. Dari putih kemudian jadi pokoknya gradasi pelangi itu juga merupakan gradasi. Yang keempat harus tahu teori gelap terang ya. Nanti kalian harus belajar kalau ada cahaya dari samping, yang mana bayangan, yang mana tidak. Nah, seperti di bagian leher kan ada putih, ada coklat muda. Itu konsepnya adalah konsep bayangan. Nah, seperti wajah kena sinar, yang mana bayangan. Nah, di bawah hidung kan pasti ada bayangan. Nah, kenapa hidungnya ada ini berarti konsep bayangan ya. Kemudian di bawah rambut biasanya kan pasti warna-warna yang gelap itu bayangan ya. Jadi itu. Kemudian filosofi warna tentunya ya. Jadi mereka harus tahu warna ini memisah apa memusuh gitu ya. Jadi nggak sembarangan ngasih Iya. warna ini warna apa ini. Jadi ada beberapa warna yang jika disandingkan itu cocok tidak ya. Nah, kalian Risma dulu pernah dapat workshop desainnya juga ya? Dapat. Ya, gimana kemarin belajar? Sulit nggak? Hampir sulit, Kak. Sangat sulit sebenarnya ya. Jadi saya sejauh ini membina desain wajah plastiknya memang agak sulit. Bahkan tim produksi saya di rumah itu juga belum sepenuhnya pinter buat desainnya. Jadi it's why ongkos desain juga harus dihargai ya. Jadi desain itu sulit karena yang menentukan wajah plastik adalah desainnya sahabat Semandala ya. Jadi yang mau belajar kalian bisa mainan ke YouTube saya, YouTube Agus Janar ya. Jadi memang harus seperti itu ya. Ini Risma aja merasakannya sulitnya. Ya, ini warna apa ya? Karena kita memang wajah asli harus berubah jadi desain gitu ya. Ini Widya belum pernah nyoba ya? Udah pernah gimana? Setengah ya. Sulit nggak? Sangat sulit. Sangat sulit sebenarnya ya. Tapi saya berharap sih ya. Jadi saya berharap selain mereka dapat upah atau dapat ilmu wajah plastiknya, mereka juga dapat ilmu desain wajah plastiknya ya. Karena sehingga Made Oplas tidak repot lagi ya. Jadi saya bukan tidak suka uang sih ya. Tapi pernah waktu ini ya 25 guru harus di wajah plastik dioperasi. Nah, tentunya kan harus ada desainnya. Wah, saya sendiri buat desainnya itu ya 25. Karena satu desain itu kalau yang sudah profesional kita desainnya setengah jam. Apalagi yang baru-baru belajar bisa 1 jam. 1 jam paling peragat ya. Jadi kali dah 25 itu punya saya buat desainnya. Karena memang belum ada kader atau yang meneruskan desain grafis untuk wajah plastiknya. Saya berharap Risma dan juga Widya bisa desain sehingga kamu bisa buat sendiri ya. Saya persilakan. Nah, untuk yang terakhir deh nih
gimana kesan dan pesan kalian setelah mengikuti Ekstra Wajah Plastik, mendapatkan uang, mendapatkan ilmu, dan apa pesan untuk teman-teman atau siswa lainnya? Mungkin siapa duluan? Widya. Ya, Widya. Wajah plastik itu bagus, kita bisa belajar dan menambah ilmu sekaligus mendapatkan uang jajan. Teman-teman bisa mencobanya agar bisa Membuat wajah plastik. Berarti kalau gabung nanti tahun ajaran baru harus gabung karena kita ya kalau Risma? Ya gitu. Wajah plastik itu bagus, bisa melatih kesabaran kita. Kesabaran. Jadi anak kreatif itu bagus juga. Ya. Apa ya? Untuk teman-teman nih yang belum tahu yang belum tahu, ayo silakan gabung. Karena wajah plastik itu menarik loh. Iya. Ini Kak maklum masih malu-malu ketemu kamera ini. Ya ini Negen mempaksa nih mereka nih, Win, Risma, ayo ikut wajah ini podcast. Wih Pak nggak bisa ngomong gitu. Ya jadi buat kalian ya terima kasih sudah bergabung di Wajah Plastik Class. Semoga ilmu saya bermanfaat. Kalau setelah tamat kalian kembangin nggak apa-apa ya. Apalagi sebentar kita belajar desain, kalian seriusin belajar desain biar bisa bantu saya. Dan untuk anak-anak yang lain ya, jangan remehkan sampah plastik ya. Jadi yang dulunya dibuang sekarang karena tahu wajah plastik sangat berharga ya, pipis tuh ya. Jadi lumayan nambah-nambah uang jajan nih. Kalau Widya hasil wajah plastiknya sudah bisa jadi apa aja kemarin? Dibelikan pakaian sama skincare. Jadi biasanya minta sama orang tua uang, sekarang bisa beli pakaian yang kamu suka, skincare yang lebih mahal, dan bisa ditabung juga ya. Kalau semua kemarin uang-uangnya itu dipakai apa? Ditabung sama dibeli pakaian, Kak. Iya, jadi luar biasa ya. Saya sebenarnya bangga juga bisa memberikan ilmu dan juga mereka bisa dapetin uang dari karyanya sendiri ya. Itulah bekerja ya, Widya sama Risma. Belajar dari sekarang bekerja itu seperti apa, apalagi kalau kamu punya kreativitas, kamu bisa jual dan kamu bisa jadi bos sendiri ya. Ini wajah plastik ini sudah memberikan uang banyak kepada saya ya, beli motor, beli dan lain sebagainya ya. Oke, demikian sahabat Semandala, Sabtu basa-basi kita hari ini ya, walaupun tidak banyak bisa kita jelaskan lagi. Nah, karena kalau pengen tahu lebih jelas tentang wajah plastik untuk anak-anak Semandala, gabung tahun ini ya, tahun ajaran baru gabung di Ekstra Wajah Plastik. Untuk yang orang lain, orang yang belum, yang pengen tahu ya, buat kalian pemirsa dimanapun kalian berada yang pengen tahu wajah plastik, bisa mengunjungi website saya ya, website wajahplastik.com ya, www.wajahplastik.com ya. Nanti Risma sama Widya juga mainan ke website saya karena di sana ada galeri saya, karya yang pernah kita buat selama ini untuk jadi referensi, karena biasanya dari melihat hasil itu kalian bisa tahu juga ya. Oke ya, untuk itu sampai jumpa di Mandala Podcast selanjutnya. Kira-kira kelas apa lagi yang kita akan bahas hari ini cukup sekian. Jangan lupa ditonton, di like, share, komen, biar mendukung channel kita ya. Kita akhiri dengan Semandala Go yuk. Oke, Semandala Go. Iya.